Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasawwaj faqad istakmala nisfal iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar, mempelai laki-laki yang mengantar jagoannya datang ke pelaminan, yang saya hormati, tanpa kami bisa sebut satu persatu, kepada sahibul bait, tuan rumah yang telah dengan lapang dada menerima kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki yang kami hormati pula. Kemudian mobil khusus kepada raja dan ratu kita hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah, dikaruniai anak yang banyak, ya, saleh dan saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya terawang-terawang ini yang masih ada juga anak muda, ya saya mulai nasihat dengan anak muda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak muda ingin mencari jodoh, maka ada kriteria yang digariskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadisnya. Tungkahul mar'ah bi arba'ah, nikahi perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama, wali jamaliha, karena kecantikannya. Ini sangat manusiawi. Karena kenapa? Ini dialamatkan kepada laki-laki. Kelemahan seorang laki-laki itu ada pada pandangannya. Ketika melihat cewek cantik, langsung naik semangatnya. Ya, ini laki-laki. Kalau perempuan, ada pada pendengarannya. Perempuan itu banyak yang jatuh ke pangkuan laki-laki karena mendengarkan gombalan dan kata-kata manis. Nah itu. Makanya yang pertama kriterianya adalah wali jamaliha, karena kecantikannya. Ini wajar supaya kita juga bersemangat dalam membangun keluarga. Yang kedua, wali maliha, karena hartanya, karena kekayaan yang dimiliki. Tidak mesti kaya, tetapi minimal ya bisa membantu dalam menghidupi keluarga kita. Kemudian yang ketiga, wali hasabiha, kita harus tahu bagaimana keturunannya. Karena kenapa? Perlu kita pelajari juga orang tuanya. Kalau datang di malolan di rumahnya orang, banyak perempuan, lihat orang tuanya. Kualitas perempuan yang akan kita nikahi itu terletak pada bagaimana kualitas orang tuanya, bagaimana dia memberikan didikan. Itu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah yang keempat adalah karena agamanya. Tapi inilah yang utama. Kalau tidak dapat ketika keempat-empatnya, maka utamakan karena agamanya. Fadfar bila titik tarikat yadak. Kalau engkau mengutamakan agamanya, insya Allah engkau akan bahagia. Cuma masalahnya banyak laki-laki yang menjomblo karena dia memasukkan kriteria yang satu itu, harus menikah dengan gadis. Padahal dari 4 kriteria yang diberikan oleh Rasulullah SAW, tidak mesti harus dengan gadis. Ya, kalau tidak dapat gadis, maka jadilah laki-laki sianida. Apa itu laki-laki sianida?
laki-laki yang siap menikah dengan janda. Ya. Karena Rasulullah SAW juga menikah dengan istri pertamanya, Khadijah itu 2 kali janda baru ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi insya Allah bahagia dunia sampai akhirat. Tidak dapat cyanida, ya, maka laki-laki anak-anak yang susah mendapatkan gadis, ya bikin anggota kumpulan cowok-cowok cyanida, bikin baju persatuan di sana ada berjahit, ya, itu. Bahkan rekrut orangnya karena belum juga menikah. Nah itu. Tidak dapat janda kembang, maka jamu beras menjadi apa itu jamu beras? Janda muda berarti satu. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya aja karena teman-teman tidak diganti. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua, nasihat buat Adinda atau Ananda itu berdua. Walau bagaimana dia adalah mantan siswa saya juga, jadi saya panggil saja Ananda. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah telah menciptakan pasangan buat kita agar kita litaskunu bisa menjadi tenang. Anak muda, bapak-bapak ya, yang sudah menikah mungkin pernah mengalami waktu masih muda, insya Allah kesana kemari, ya keluyuran kesana kemari. Tetapi setelah memiliki istri, maka hidup dalam ketenangan bersama dengan keluarganya. Kemudian mawaddah itu adalah mencintai pasangan kita karena aspek fisiknya, karena aspek kelebihannya. Ada cagu ini mencintai siapa namanya? Uni karena mungkin melihat cantik, ya, masih kencang, dan itu wajar. Begitu juga sebaliknya, karena melihat cagu ini gagah, ganteng, itu wajar dan sangat manusiawi. Tetapi seiring dalam perjalanan hidup rumah tangga, Allah juga menitipkan namanya rahmah, cinta, kemudian seiring dengan itu maka dikasih kasih sayang. Maka tidak heran bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada orang tua yang masih terlihat mesra, ya, dengan pasangannya. Ada kakek-kakek pergi kemana-mana masih mesra menggandeng istrinya dengan pedenya. Karena kenapa? Ada kasih sayang di dalamnya. Seandainya tidak ada kasih sayang, maka semua laki-laki kalau melihat istrinya sudah keriput, sudah tidak menarik lagi, sudah tidak cantik lagi, barangkali akan ditalak kemudian mencari perempuan yang muda. Jadi seperti itu kasih sayang, dan ini adalah semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasawwaj faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa yang sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan sebagian daripada imannya. Ada anak muda yang rajin ibadah, ada anak muda yang rajin baca Quran, ada anak muda yang rajin membantu orang tua. Belum bisa sempurna imannya kalau tidak menikah. Kalau tidak menikah, maka keunggulan kita sebagai orang yang sudah membangun rumah tangga, setiap gerakan dalam hidup rumah tangga kita menjadi ladang pahala. Kita tatap istri kita, pahala. Tapi kalau kita tatap anaknya orang, itu jadi dosa. Ya, waktu masih pacaran kita tatap jadi dosa. Tapi kalau sudah beristri, pasangan, itu insya Allah akan menjadi pahala. Jadi ibu-ibu ini lakukan pelayanan yang baik terhadap suaminya. Suaminya datang kerja, dilayani dengan baik. Bukan cuma di tempat tidur, ya, di meja makan dan sebagainya. Jangan begitu datang suaminya masuk ke dalam makan karena sudah disiapkan. Nah, tidak boleh. Kalau kita sebagai perempuan yang menghayati, mau mengambil pahala dari setiap pelayanan kita terhadap suami, maka setiap kita mengangkatkan makanan,
menemaninya suami kita makan, kemudian mengangkatkan minuman buat suami kita adalah merupakan ladang pahala bagi kita. Kemudian yang keempat, tadi sudah ada nikah kepada Ananda Cagu, ya, Ananda Cagu, Adita Cagu, ini sudah diserahkan amanahnya kepada Anda. Si Uli ini sudah diserahkan tanya sama kita, lahir batin, dunia akhirat. Maka tugasmu ada 5, ya, tugasmu ada 5, memberikan dia nafkah, makan, memberi makan, memberi pakaian, kemudian memberikan tempat tinggal, kemudian memberikan perhatiannya. Nah, ini nafkah batin. Kalau yang tadi itu adalah nafkah lahir. Tempat tidur juga itu adalah nafkah lahir, ya. Nafkah lahir itu karena kontak fisik kita dengannya. Tetapi nafkah batin itu memberikan perhatian. Perempuan itu harus selalu diperhatikan, ya, harus selalu diperhatikan. Anda pergi kerja, tiba waktu makan, telepon ke istri tak, ya, sudah dimakan kulit sayang, misalnya, ya. Sudah waktu sholat, perhatikan juga agamanya. Sudah sholat, jangan pas sudah makan, sudah sholat juga, ya. Kebetulan kan sip-sipnya PNPU di sana, ya, tidak boleh keluar kalau tidak sampai pada waktunya harus keluar. Mungkin saja melampaui beberapa waktu sholat. Jadi sekarang sudah ada cara kita untuk memberikan perhatian terhadap pasangan kita, sudah ada handphone. Itu adalah kewajiban kita, memberikan perhatian, kemudian mendidik istrimu supaya menjadi wanita yang berakhlak, supaya bisa menjadi wanita yang menjaga dirinya. Ketika engkau keluar, seorang wanita yang saleh itu menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, kemudian patuh terhadap suaminya. Ad-dunya mata, wa khairu mata mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah. Ya. Jadi kalau suaminya keluar, tidak ada izin untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Ini ya. Ya. Tapi ada juga sekarang itu tidak keluar rumah. Badannya ada di rumah tetapi dirinya keluar ke mana-mana karena ada HP, dipoto, diposting dirinya, ada videonya beredar, itu namanya juga bisa keluar. Boleh jadi fisik terpenjara, tetapi karena adanya HP, adanya internet, maka kita bermain-main dengan orang luar, menerima tamu yang tidak disukai oleh suami kita. Misalnya ada mantan kita nelpon, bagaimana ini Pak? Jomblo terus maka saya kan sembunyi jomblo. Jangan, ya, jangan lagi. Semua mantan itu mantan nomor mantan itu sudah dihapus. Pastikan sudah dihapus. Ya, tadi saja, insya Allah, tadi saja waktu waktu nonton videonya Syekh Ali Jaber, sementara asik-asik nonton masuk iklan. Apa yang masuk adalah perempuan yang tidak pakai ini, kemudian kelihatan semua bawahnya, ya. Artinya apa? Banyak orang yang sekarang ini tinggal di rumah tetapi bisa jadi dosanya mengalir karena keluyuran di internet, keluyuran di dunia maya, ditonton oleh laki-laki dan bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Jangan sembarang posting, apalagi kalau saya curhat di media sosial, curhat di Facebook. Jangan membicarakan sama sekali keburukan rumah tangga kita di dalam Facebook, di media sosial yang bisa dilihat oleh orang banyak. Ya, ada tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dulu Rasul pernah berkelahi bertengkar hebat dengan Siti Aisyah istrinya. Ya, Siti Aisyah istrinya karena masih muda, ya masih kadang-kadang dia cemburu. Akhirnya bertengkar hebat dengan Rasulullah SAW. Apa solusinya? Kalau terjadi seperti itu, baku bombe sudah hampir 3 hari, maka cari solusi, cari orang-orang yang bisa mendamaikan, yang mengislahkan dan mempertemukan kita. Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, bagaimana ini sudah mau 3 hari ini tidak atur-atur juga. Bagaimana kalau kita minta nasihat kepada orang sahabat
sahabat yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau kita minta nasihat sama Umar bin Khattab? Maka Siti Aisyah mengatakan, jangan Umar, saya tidak suka dengan Umar. Umar itu orang keras. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu Abu Bakar saja, karena dia adalah orang yang sangat bijak. Orang tuanya juga Siti Aisyah, ya, datang ke Abu Bakar. Maka sampai di sana Rasulullah mengatakan, sampaikan di Anta unek-unek tak sama Abu Bakar, karena bapaknya juga gembira. Ini siapa namanya, Siti Aisyah, pasti nabela kayak bapakku. Dan diceritakan ke sana. Maka begitu Siti mengatakan, berbicara sedikit saja, dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu tidak semuanya benar. Maka Abu Bakar sendiri yang bangun dan menampaknya sendiri, mengingatkan, saya saja ini sahabatnya, lebih tua daripada Rasulullah SAW, tidak pernah terpikir dalam benak saya untuk tidak membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Nah, sehingga itu juga dalam peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar lah yang membenarkan peristiwa itu yang pertama, sehingga disebut dengan As-Siddiq. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada anandaku, bahwa jangan engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan. La taj'alul buyutakum kubra. Jangan engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Hidupkan agama dalam rumah. Anak-anak kita nanti kalau punya keturunan, tugas kita yang pertama mendidiknya dengan agama. Nanti kalau kita tidak mampu, maka bawa ke sekolah-sekolah Islam. Ya, itu. Bawa ke sekolah-sekolah agama supaya mendapatkan pendidikan akhlak yang baik. Itu yang utamakan dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kemudian bagaimana caranya juga, lakukan, seringlah jadikan Al-Quran sebagai pedoman, jadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam rumah. Suami berangkat kerja pada pagi hari, antar dia dengan doa, Salamun qawlan min Rabbir Rahim, Salamun qawlan min Rabbir Rahim, semoga engkau selamat, kemudian masuk dalam lingkupnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Antar dengan surah Al-Waqiah, mudah-mudahan rezeki yang didapatkan adalah rezeki yang berkah, tidak bawa ke rumah rezeki yang haram. Karena kenapa? Rezeki yang haram kita nafkahkan kepada anak kita, kemudian menjadi darah dagingnya, itu akan mempengaruhi akhlak dan perilakunya. Kenapa anak-anak sekarang ini sangat susah? Selain tantangan modernisasi, karena mungkin saja ada harta-harta batin yang kita bawa ke rumah pada saat istri tak mengandung, pada saat anak kita dalam masa-masa perkembangannya, sehingga mempengaruhi perilaku dan akhlaknya. Tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada benarnya, tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun salah, mohonlah sudah dimaafkan, karena saya juga adalah manusia biasa. Mudah-mudahan senantiasa kedua mempelai ini dikaruniai anak yang banyak, kemudian saleh dan saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.